Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kojeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau sharing gimana sih petunjuk penulisan surat pernyataan untuk PPPK tahun 2024. Nah, sebelum itu harus teman-teman ketahui ya bahwasanya untuk format surat pernyataan itu ada di web instansinya masing-masing. Kadang instansi satu dengan instansi yang lain itu berbeda ya, jadi pastikan teman-teman melihatnya di instansi yang teman-teman lamar. Caranya masuk ke web SSCASN, kemudian silahkan masukkan jenjang pendidikan, program studi, instansi, atau jenis pengadaannya apa. Nah, kalau guru ini di sini hanya bisa memasukkan bagian instansi dan juga jenis pengadaannya aja. Oke, sebagai contoh di sini aku mau nyari untuk guru di daerah Kabupaten Semarang ya teman-teman. Ini tinggal dimasukkan aja kabupatennya mana, kemudian jenis pengadaannya dipilih. Karena aku mau milih PPPK guru, maka aku pilih PPPK guru. Kemudian klik cari dan silahkan cari formasi yang mau didaftar gitu. Klik lihat untuk melihat informasi selanjutnya. Kemudian nanti akan diarahkan ke website informasi gitu ya. Scroll ke bawah atau kalau di laptop geser gitu ya. Klik website instansi untuk mengetahui terkait dengan surat pernyataan, lamaran, dan lain sebagainya. Kalau sudah masuk ke website instansi, silahkan cari informasi terkait PPPK atau pengumuman PPPK gitu ya. Kemudian kalau di sini tuh ada format surat lamaran, itu disatukan dengan pernyataan dan lain sebagainya. Jadi diklik yang itu. Kemudian kalau sudah nanti perhatikan apakah ada aturan untuk penulisannya. Biasanya di persyaratan administrasi ini ada persyaratan apakah diketik atau tulis tangan. Cuma kalau misalkan nggak ada persyaratannya, itu berarti bebas antara ketik atau tulis tangan. Gitu ya teman-teman. Oke, silahkan dilihat format dari instansi tersebut. Kemudian di-download dan juga tinggal isi. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman untuk jenis font, kemudian ukuran fontnya itu jangan diubah-ubah. Jadi sesuaikan dengan yang ada di contoh format instansi itu. Kemudian untuk kata-katanya juga jangan ditambah-tambahi atau diubah-ubah. Jadi kita tinggal ngisi aja apa yang diminta. Kemudian nanti kalau terkait dengan petunjuk pengisian surat, kayak misalkan lampiran contoh surat pernyataan dan juga yang ada bintang 3-nya di bawah, itu baru boleh dihapus karena itu merupakan petunjuk penulisan surat dan bukan esensi dari surat pernyataan itu. Kemudian nanti kalau misalkan ada poin-poin yang tidak sesuai dengan kualifikasi teman-teman, misalkan nih, teman-teman itu bukan disabilitas, tetapi poin 6 itu tentang disabilitas. Nah, poin 6 itu bisa dihapus karena tidak sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Oke, untuk petunjuk penulisannya berikut ini ya. Untuk penulisan nama, tempat tanggal lahir itu disesuaikan dengan contoh atau format instansi ya teman-teman. Kalau misalkan tidak menggunakan kapital semua, misalkan kapitalnya cuma di awal kata aja, ya teman-teman menggunakan seperti itu. Kemudian ini untuk tempat tanggal lahir itu penghubungnya pakai tanda koma atau tanda garis miring. Kalau misalkan pakai tanda koma, nanti ya untuk penulisan tempat tanggal lahir dipisahkan dengan tanda koma. Tapi kalau dipisahkan menggunakan tanda garis miring, ya teman-teman memisahkannya nanti pakai tanda garis miring. Contohnya ini misalkan lahir di Semarang, garis miring 13 Agustus 1945. Ketuaan ya teman-teman, 1995 misalkan gitu. Jadi diperhatikan ya, ini pakai koma atau garis miring. Selanjutnya agama itu ditulis sesuai dengan yang di KTP atau keyakinan teman-teman. Alamat ditulis lengkap dari RT RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Kemudian untuk pendidikannya ini disesuaikan dengan ijazah dari teman-teman. Jabatan yang dilamar itu formasi yang ini. Nah, ini jangan sampai salah penulisan ya teman-teman, karena pengalaman di yang CPNS itu banyak yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos seleksi administrasi karena memang kurang dalam penulisan jabatan ini. Kemudian kualifikasi pendidikan itu tadi sesuai dengan yang di ijazah teman-teman dan di situ disesuaikan dengan yang dicantumkan dalam persyaratan di bagian SSCASN-nya. Nah, ini perlu diperhatikan untuk tulisan pernyataan ini, poin-poinnya diteliti lagi, apakah semuanya sudah sesuai dengan kualifikasi teman-teman atau tidak. Kalau misalkan tadi ada yang tidak sesuai dengan kualifikasi, kayak contohnya di awal yang poin 6 itu, misalkan teman-teman bukan disabilitas, tapi poin 6 ditujukan untuk yang disabilitas, maka itu bisa dihapus. Tapi kalau selain itu ya tidak boleh diubah atau tidak boleh dihapus. Yang selanjutnya itu untuk tanda tangan, ini tanda tangannya basah ya, baik itu yang pakai materai atau materai tempel, jadi menggunakan pulpen. Kalau yang pakai materai elektronik, nanti tanda tangannya itu tidak menyentuh materainya, tapi kalau yang materai tempel, tanda tangannya menyentuh imaterai. Dan saran aku supaya nanti terbaca oleh sistem, untuk yang pakai materai tempel silahkan menggunakan scan printer, jadi bukan pakai scan HP ya teman-teman.
Nah, untuk tulisan ini, petunjuknya bisa dihapus. Oke, itu untuk petunjuk pengisian surat pernyataan. Pastikan poin-poinnya dibaca semuanya dan teman-teman yakin bisa memenuhi semua pernyataan itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.